Jadi cara berpikirnya, mindsetnya itu harus dirubah. Tidak harus bahwa orang Indonesia itu semua makan nasi gitu loh kan gitu. Kan tidak harus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Jumpa lagi dengan program kebijakan publik. Bersama kita pemerhati kebijakan publik, Bang Sarbini. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Dengan tema politisasi komoditi Indonesia. Bang Sarbini, sebagai sebuah prolog, kira-kira kedaulatan komoditi Indonesia itu seperti apa sih, Bang, idealnya, Bang? Iya, kayak gini, kita kan ada disebut 9 bahan pokok ya, yang itu menjadi kebutuhan masyarakat kita. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya salah satunya adalah kita ada namanya Badan Urusan Logistik Bulog kan, yang mengatur komoditi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Gitu. Nah, ya seharusnya sih kita sudah tuntas ya untuk bicara dengan peningkatan penduduk kita per tahun berapa, kebutuhan beras kita berapa, kebutuhan daging kita berapa, kebutuhan minyak kita berapa, gula kita berapa kan gitu. Mestinya harus sudah clear gitu. Dan bisa diproduksi, seberapa besar produksi kita yang ada di Indonesia kan gitu. Kalau kurang, bagaimana cara meningkatannya agar komoditas-komoditas yang diperlukan masyarakat itu tidak harus impor kan gitu loh. Kan gitu. Nah inilah bagaimana mengatur kebutuhan-kebutuhan itu dengan strategi jangka panjang sesuai dengan peningkatan penduduk tiap tahunnya seperti apa. Jadi antisipasi kebutuhan itu sebenarnya dengan data yang ada sudah semestinya sih harus clear kan gitu loh. Dan belanja negara untuk menstok kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat itu sudah harus terpenuhi ya jauh-jauh hari lah, sudah terus tersedia. Iya, mengenai fenomena impor komoditi, Bang, ini kan menjadi topik hangat ya di masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Kira-kira persoalan persisnya itu seperti apa sih, Bang? Memangnya emang benar kita nggak sama sekali harus betul-betul pure murni tanpa impor gitu? Apakah itu mungkin terjadi? Atau memang kita memang benar-benar harus berdaulat dan sama sekali tidak impor dan justru malah kita ekspor gitu? Ini kan menyangkut kebijakan pangan di kita ya. Pertama adalah kita dulu salah. Orang itu kan banyak jenis makanan pokok di kita itu kan tidak semua beras awalnya. Ada yang sagu, ada yang jagung, ada yang bumbian, ada yang beras. Ada yang tapioka. Ada belakang gitu. Nah, tapi belakangan gitu berapa puluh tahun yang lalu kan itu kan generalisir, semua orang masukkan beras. Bahkan orang Papua itu yang biasa makan sagu jadi harus makan beras gitu. Nah, sementara kan gitu alamnya kan mungkin agak berbeda kan gitu. Ditumbuh di sana itu beras tidak tumbuh. Kan gitu loh kan gitu. Karena yang tumbuh sagu kan gitu loh kan. Atau seberang sini beras atau padi tidak tumbuh kan gitu loh kan. Yang tumbuh mungkin jagung kan gitu yang lebih subur. Nah, ini kan harus ada kebijakan pangan dari pemerintah kan yang harus sesuai dengan local wisdom. Kan gitu. Nah, kita itu kebijakannya jadi kebijakan homogen. Semua orang harus dimakan dengan nasi kan gitu loh. Nah, sehingga sisi yang lain ketika proses industrialisasi semakin meningkat, yang dimakan ini kan tanah-tanah produktif, tanah-tanah sawah. Sehingga sawah-sawah yang tadinya daerah-daerah yang tadinya lumbung padi itu kan menjadi mengkerut karena masuknya industri dan perumahan. Jadi pabrik, jadi perumahan, segala macam, realistis kan sudah melabar di mana-mana kan itu. Ini kan mengurangi kan gitu loh. Mestinya aturan ini pun harus dijaga ketika tanah-tanah produktif itu tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan yang dalam tanda kutip di luar pertanian itu sendiri, atau bisa ditaruh di daerah-daerah yang tidak di tanah produktif seperti sawah gitu kan. Nah, ini kan semakin mengkerut sawah. Nah, produktivitas petani akhirnya semakin hari kan semakin menurun karena ruang tanah kita itu semakin kecil untuk kebutuhan tanah. Sementara kita belum membuka tanah-tanah baru untuk pertanian.
Nah sisi lain ada kebijakan-kebijakan yang belum clear. Contoh lah ya, kalau ada BUMN yang memang, kita ada nggak sih BUMN yang ngurusin pertanian dalam tanda kutip, punya sawah jutaan hektar gitu loh. Kalau perkebunan teh ada. Ya, perkebunan teh ada, perkebunan sawit ada, perkebunan karet ada, padi. Iya. Saya belum pernah dengar gitu loh. Ya mungkin sudah terpikirkan. Ya kalau masyarakat yang harus bertani dengan industrialisasi mungkin kan tidak sanggup. Iya. Nah mungkin ada perusahaan negara yang mengelola tanah-tanah, contoh lah di Kalimantan masih tanahnya banyak gitu loh. Di bagian Sumatera mungkin masih tanahnya luas kan gitu ya. Itu dikelola oleh badan usaha milik negara untuk pertanian di gitu. Atau di budaya-budaya yang dimana daerahnya tidak makan beras, jangan dipaksakan dengan makan beras, dengan makan nasi kan gitu loh. Nah ya ada memang kalau seandainya ada umbi-umbian gitu loh, ada jagung, ada apa namanya kayak di Papua Sagu. makan sagu kan gitu loh, ya biarkan dengan cara masyarakatnya kan gitu loh. Itu yang harus dikembangkan kembali kan gitu. Hari ini kan kita mungkin jarang juga, sudah mulai budaya kita sudah tidak banyak makan nasi kan, apalagi umurnya sudah 40 ke atas kan gitu, sudah mencari makanan alternatif. Nah sisi yang lain kan contoh ikan kan gitu, kita lautnya besar, banyak ya, kalau di Jepang orang lebih banyak makan ikan kan ketimbang makan hal ya karbohidrat seperti nasi dan segala macamnya kan. Nah ini harus kebijakan-kebijakan mengarah sana dan itu didorong pada hal ke sana. Nah ketika itu tidak, maka mau tidak mau ketika tanahnya semakin mengkerut, sementara kebutuhan masyarakat semakin melebar, ya karena kan kita kekurangan. Pada akhirnya terjadilah impor, gitu loh, impor. Nah sisi yang lain, tadi impor, ketika masa musim panen, yang terjadi adalah harga petani kan tidak, harga gabah petani itu kan jadi murah, dan petani jadi rugi. Ketika petani tiap tahun panennya rugi, masyarakat tani kita semakin hari semakin hilang. Lihat hari ini anak muda nggak mau jadi petani, dia lebih suka kerja di kantor, lebih suka di pabrik daripada jadi petani. Kerjaan pertanian hari ini bukan hal yang gengsi gitu loh. Nah sementara di negara-negara maju, negara-negara lain sana kan petani juga jadi gengsi kan gitu, karena mereka juga bisa hidupnya sejahtera kan. Nah kalau di kita relatif petaninya hidupnya tidak secara cukup buat makan saja. Nah ini kan persoalan yang harus kita pikirkan. Sementara itu menjadi bahan pokok kita makan tiap hari. Itu yang harus dipikirkan kan gitu. Nah sisi yang lain ketika ini terjadi impor, ya kritik itu ya ke dalam konteks politik kan ya ada apa pro kontra, penguasa dan oposisi kan biasanya selalu begitu. Tapi artinya tidak mestinya tidak berhenti pada kritik gitu loh. Tapi harus juga muncul pada solusi. Kebijakan yang harus dikeluarkan bersama-sama. Kalau kita bicara kepentingan lebih besar, kepentingan negara. Ya artinya gini, oposisi maupun yang sedang berkuasa, toh sama-sama memikirkan, punya tanggung jawab untuk memikirkan negara, untuk memberikan rakyatnya. Ya bagaimana mencari solusi bersama agar persoalan bahan pokok, komoditi-komoditi yang menjadi hajat hidup orang banyak itu tidak setiap tahun semakin tinggi impornya. Bagaimana caranya gitu. Semua energi kita, pikiran kita keluarkan untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ya. Pemerintah pusat telah melakukan kebijakan membentuk atau membangun food estate ya Bang ya, di Kalimantan dan Sumatera. Kira-kira food estate ini mampu memenuhi rasio kedaulatan komoditas kita nggak sih Bang? Ya kalau untuk hari ini saya pikir belum ya. Tapi itu kan harus dimulai. Harus dimulai. Ya kalau memulai itu memang ya kadang-kadang susah, tapi langkah pertama itu harus dimulai untuk mengambil langkah 1000 kan. Ya. Tidak ada langkah 1000 kecuali dimulai dengan langkah pertama kan gitu. Artinya kalau pemerintah punya goodwill untuk bangun food estate, bagaimana food estate itu dibangun di beberapa daerah yang mungkin kurang produktif dengan teknologi hari ini, pengelolaan lahan dengan banyak teknologi mungkin bisa seperti apa gitu penggunaannya. Mungkin gabah-gabahnya juga mungkin gabah apa yang cocok di daerah tersebut berdasarkan riset teknologi yang cocok kan gitu. Mestinya kan sudah dilakukan, lembaga penelitian kita sudah melakukan arah ke sana. Apakah di sini cocoknya padi atau tidak? Kalau bukan padi apa kan gitu loh. Umbi-umbian kah kan gitu loh. Atau apa?
Tapi yang pasti itu yang menopang bahan pangan buat masyarakat kita dalam rangka meningkatkan kedaulatan pangan kita di Indonesia kan gitu. Dan tidak harus padi gitu loh. Jadi cara berpikirnya, mindsetnya itu harus dirubah. Tidak harus bahwa orang Indonesia itu semua makan nasi gitu loh kan gitu. Kan tidak harus itu. Kenapa kita? Kan semakin menarik. Di sana ada makan sagu, di sini akan makan jagung, di sini ada makan umbi-umbian, di sini makan beras, kan keren. Kan gitu loh. Jadi orang Indonesia tuh, macam makannya. Jadi kalau orang luar turis-turis ke Indonesia tuh menunya banyak. Oke, kalau karbohidrat di sini numpuk. Terserah Anda menunya apa, mau makan nasi kah, mau kan? Kan itu menarik sebenarnya, daya pikat tersebut untuk wisata kan gitu. Tapi itu kan tidak, kita diseragamkan semua harus makan nasi. Jadi hari ini kan kita makan roti, makan lontong, ya belum makan nasi ya masih lapar kan. Itu kejadiannya kan gitu kan. Padahal ya kalau di negara-negara kan roti udah makan. Tapi kalau kita kan makan roti 2 potong pun ya masih lapar kita. Karena kita makannya bukan roti, kita makannya nasi. Betul. Nah itu yang harus kita kembangkan berdasarkan local wisdom kan gitu di masyarakat itu kan. Dulu pemerintah memaksa itu diseragamisasi. Urusan makan pun seragamisasi harus beras. Sementara daerahnya dari dulu tidak pernah makan beras. Nah ini yang harus kita coba menggali lebih jauh budaya-budaya kita, atau sudah tumbuh sebenarnya jauh-jauh hari gitu. Gitu. Mungkin sebelum Indonesia merdeka itu sudah tumbuh gitu. Nah ini tinggal kita mengembangkan saja. Madura ya dulu lebih makan jagung kan gitu loh. Sekarang ya jagung campur nasi kan gitu loh. Kadang-kadang jagungnya sudah mulai hilang. Seperti itu kan gitu. Kemudian terkait Satgas Pangan nih Bang. Satgas Pangan efektif kah? Iya lagi-lagi kan kalau saya sih berpikir positif saja ya. Apapun yang dibentuk oleh pemerintah, mau satgas kayak mau komisi kayak mau apapun, niatnya baik kan gitu. Nah bagaimana institusi-institusi atau lembaga yang dibuat itu bekerja secara efektif sesuai dengan fungsinya kan. Itu. Jadi cuman ya jangankan banyak lembaga numpuk banget di Indonesia ini, lembaga, komisi dan segala macam, nggak jelas urusannya kan gitu loh. Betul. Sementara itu anggaran negara cukup banyak keluar gitu loh. Ya kalau memang itu efektif untuk kepentingan tertentu kan gitu dan bermanfaat untuk negeri ini, ya silakan aja. Mau namanya satgas, mau nama apapun. Tapi ketika sudah tidak ada manfaatnya, ya pikir ya dibuang aja, dibubarin aja, atau ngambilin anggaran negara aja. Jadi pemerintah pun sudah jangan ya membuat sesuatu itu sudah terlihat manfaatnya apa sih kan gitu, sehingga orang jelas. Ya, kadang-kadang orang di lembaga itu juga bingung, dia didudukan lembaga itu dia mau ngapain dia juga bingung juga. Satu, tidak ada support anggaran dia mau kerja, yang kedua dia di situ juga bingung, ya dia makan gaji aja yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada kebijakan yang bisa dia keluarkan segala macam. Nah ini yang harus dirumuskan ketika membuat sesuatu institusi maupun lembaga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Keterlibatan rakyat Bang, keterlibatan rakyat atau partisipasi publik terkait kedaulatan pangan ini menumbuhkannya tuh gimana sih Bang? Misal contoh aja, kayak tadi Abang sempat singgung anak muda sekarang udah nggak ada yang mau jadi petani gitu. Kira-kira untuk memotivasi itu apa sih ya? Abang bisa kasih? Sekarang kan perkembangan teknologi ya, teknologi industri, apalagi sekarang sudah masuk teknologi informasi kan gitu. Jadi ya perkembangan ini kan harus diikuti dengan proses industrialisasi di tingkat pertanian kan gitu. Nah ini kan harus dikembangkan lagi. Di sisi lain kan gini, masyarakat petani kita ini kan sedikit juga yang punya lahan. Jadi petani sekarang itu banyak disebut buruh tani. Dia tidak punya tanah, karena bukan punya dia, punya juragan. Gitu, juragan tanah kan gitu. Jadi dia jadi buruh tani. Kenapa demikian gitu? Karena ketika berapa puluh tahun yang lalu dia tadinya punya sawah gitu loh. Tapi sana itu tidak cukupi karena anaknya pengen beli motor gitu loh kan gitu. Ya akhirnya tanah yang 1 petak itu dijual buat motor. Ya sudah, motor kan tidak produktif, ada konsumtif kan. Ketika motornya rusak ya tanahnya sudah habis, nggak kembali. Akhirnya orang tuanya jadi buruh tani yang tadinya punya. Nah inilah lifestyle dari kehidupan kita itu menggerus gitu loh, aset-aset yang sebenarnya tidak boleh hilang.
Tapi pada akhirnya karena gaya hidup yang tadi, sekarang kredit motor sudah di mana-mana kan gitu. Dengan harga 500.000 bisa dapat motor kan gitu. Akhirnya motor itu bukan untuk hal-hal yang produktif dan menjual aset-aset yang produktif. Akhirnya adalah pemiskinan yang terjadi tingkat petani. Kayaknya banyak masyarakat kita itu bukan menjadi petani dalam pengertian petani sungguhan ya, tapi dia menjadi buruh tani. Ini persoalan tersendiri khususnya di daerah, di wilayah-wilayah yang boleh katakan agak ke perkotaan lah kan gitu. Nah ini yang harus dijaga. Ya anak-anak muda kita ya kalau hasilnya kecil melihat ya mungkin fata morgananya lebih indah di dunia-dunia yang lain yang mereka lihat di sinetron, di dunia maya kan gitu, di seberang sana kan gitu, karena informasinya mereka sudah lintas kan gitu loh. Ya mereka mengikuti alur pikirannya gitu loh. Dan kalau kita tidak bisa membangun persepsi yang ada di generasi muda ini dalam konteks pertanian ya pelan-pelan pertanian ya akan semakin tergerus gitu. Dan konsekuensinya kalau tergerus ya impor. Nah kalau impor bahan komoditi primer kita sudah impor, wah itu kedaulatan pangan kita sudah tidak ada lagi. Nah kalau sudah kedaulatan yang paling substansial urusan perut kita sudah tidak dijaga, maka itu bahaya akan mengancam kita kan gitu. Karena kalau urusan kelaparan nggak selesai, wah itu akan menghadirkan tingkat kriminalitas dan kerusuhan yang mengkhawatirkan buat kita ke depan. Itu harus dijaga. Karena itu kepentingan yang paling substansial untuk masyarakat. Setidaknya kira-kira gimana ya untuk membuat anak muda tuh merasa bertani itu keren gitu loh. Gimana ya Bang? Apakah butuh teknologi yang canggih atau butuh pelatihan yang bagus atau butuh apa gitu? Ya sebenarnya gini, ada tren hari ini kan kayak agroponik ya. Iya betul. Kan gitu, ada di memanfaatkan daerah-daerah atau tempat di atas lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan untuk itu kan gitu. Itu kan sebenarnya tren anak muda hari ini. Kan gitu. Nah tinggal stimulus saja. Ya memang tidak harus ada pertanian yang tidak memerlukan lahan besar. Nah itu kan harus distimulus oleh teknologi. Kayak apa? Kan gitu. Hari ini banyak anak-anak muda yang melakukan itu. Gitu loh. Kreativitas peduli lingkungan gitu loh. Peduli kedaulatan pangan gitu. Apalagi pasca Covid kemarin kan gitu. Banyak orang sudah yang tadinya halaman rumahnya tidak ditanami apa-apa kan gitu. Hari ini sudah tanami agroponik buat sayur-sayuran, mereka sudah tidak beli. Itu sebenarnya daya yang tumbuh dari masyarakat. Nah ketika itu sudah tumbuh, masyarakat tinggal didorong aja. Pemerintah itu mendorong aja, inisiasi itu sudah muncul di masyarakat, dan tinggal didorong melalui kebijakan agar bagaimana budaya untuk bertani itu sudah tidak lagi berpikir punya sawah hektaran gitu loh. Di atap rumah pun mungkin bisa kan gitu loh. Nah, bagaimana mendesain rumah ke depan mungkin atapnya itu bisa bertani. Nah ini salah satu cara inisiasi dari pemerintah ketika inisiasi dari masyarakat itu sudah tumbuh. Nah, itu yang pemerintah itu harus melihat itu dengan dengan sentuhan yang sadar gitu loh. Ternyata ada mestinya malu dengan inisiasi itu kan gitu. Baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan ini udah muncul banyak banget kalau di dunia maya sudah banyak itu. Inisiasi kedaulatan pangan di lingkungan masyarakat di berbagai jenis penanaman tumbuhan, baik itu yang berkaitan dengan tumbuhan primer maupun tumbuhan-tumbuhan yang lain. Ya, baik. Kemudian solusi atau harapannya Abang ke depan tentang kedaulatan komoditi di Indonesia sebagai pamungkas? Iya, makanya ada istilahnya kan kedaulatan pangan ya, karena itu kan paling esensi. Kenapa? Ketika rakyat tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya, maka yang terjadi adalah gejolak. Dan itu akan membahayakan buat stabilitas negara kan gitu loh. Maka mau tidak mau bahwa itu harus sudah diantisipasi dengan berbagai macam kebijakan agar masyarakat kita gitu kan, ada istilahnya kan sandang pangan sandang papan kan gitu loh itu kan harus terpenuhi. Pangan harus terpenuhi, sandangnya harus terpenuhi kan gitu, papannya juga harus terpenuhi. Nah ini kebutuhan dasar masyarakat kita kan gitu yang itu harus dijaga. Nah ketika itu terpenuhi maka pemerintah itu sukses
Kalau kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat, maka pemerintah dianggap gagal. Makanya upaya impor dan segala macam sebenarnya itu upaya bagaimana gejolak ini tidak muncul. Jadi apapun upayanya dilakukan, termasuk salah satunya impor. Nah, cuma kan bagaimana kita jangan ngomel aja gitu loh. Jangan ngedumel aja, ayo kita cari solusinya bareng-bareng gitu loh kan. Untuk kepentingan negara ini kan kita tidak hidup hanya hari ini. Kita juga untuk memikirkan diri kita. Bagaimana memikirkan generasi yang akan datang. Kira-kira makan apa? Dari mana makannya? Makanannya impor atau dari bumi Indonesia ini? Kan itu harus dipikirkan. Jadi kebijakannya kebijakan holistik kan gitu. Selama orang Indonesia makan beras, ya harus dipikirkan bagaimana berasnya. Masih butuh nasi, harus dipikirkan nasinya. Masih butuh minyak, harus dipikirkan minyaknya. Masih butuh susu, harus dipikirkan susunya kan gitu. Masih butuh bahan bakan yang lain, daging harus dipikirkan dagingnya kan gitu loh. Ini yang kebijakan-kebijakan ini yang harus dipikirkan holistik. Ya bagaimana mengurangi impor yang kalau impor itu kan otomatis menggerus devisa kita. Dana kita kan terbang. Nah, bagaimana kita mengurangi? Ternak kita kan sudah terbiasa. Bagaimana sapi daging ini kita kelola sedemikian rupa hingga impor daging dikurangi, impor beras dikurangi, bahan baku atau kebutuhan-kebutuhan dasar yang menghanyut aja kalau bisa semakin hari semakin berkurang. Hilang banget sih mungkin belum, tapi setidaknya semakin tahun semakin berkurang sehingga harapan kita miliki kedaulatan pangan itu bisa terwujud. Ya, baik Bang, terima kasih. Makasih Lin. Makasih banyak nih. Masukannya. Udah sering kali diundang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih. Jangan kapok-kapok main kesini lagi Bang. Oke. Baik, terima kasih Sobat Ekspor atas atensinya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di channel Ekspor Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Ekspor Media.